6-7% lah 2045 begitu. Tetapi untuk capai situ ya harus ada reform ya, strategi pembangunannya, strategi fiskalnya ya, strategi kelembagaannya itu sendiri, plus perubahan dari politiknya. Koperasi yang bertahan, survei itu bukan di sektor produksi, tapi disimpan pinjam. Simpan pinjam. Karena dominasi sektor informal, banyak pekerja-pekerja kita yang mendapatkan upah di bawah standar. Kenapa Venezuela nggak mau buka besar-besaran? Karena mereka tahu kalau dia buka besar-besaran, ya mereka nggak akan dapat apa-apa karena konsumsi domestiknya kecil. Berapa nilai tambah yang kemudian dari ekonomi itu bisa lebih. Nah itu yang kemudian membedakan. Memang angka-angka itu besar, tetapi dari penghitungan ekonomi nggak seperti itu. Jadi itu yang kemudian kenapa dampaknya kalau kita di shock ya sebuah investasi pemerintah itu berbeda. Kalau kita masukkan shock itu anggaran pemerintah di satu sektor itu dampaknya akan berbeda. Nah, produk di sektor pertanian, makanan, minuman, industri, transportasi itu kalau di shock itu berbeda-beda. Nah, makanan, minuman termasuk yang paling rendah karena dia dikonsumsi habis. Kalau produk industri itu bisa macam-macam. Gitu ya. Multiplier misalnya untuk memastikan handphone. Ini kan pasokannya banyak sekali. Ya. Mulai dari IC-nya itu butuh apa? Oh, suppliernya banyak dan sebagainya. Kemudian casingnya dari industri migas, dari industri migas menjadi plastik menjadi macam-macam. Kemudian kacanya, layarnya dan sebagainya. Itu yang kemudian kenapa dia lebih tinggi. Nah, MBG ya ini kan tidak bisa kita harapkan karena desainnya memang tidak bisa untuk menghasilkan jangka short term impact seperti yang diharapkan. Lebih kepada long term ya. Lebih kepada long term. Sama seperti misalnya di negara-negara lain ya. Program seperti ini kan bukan hal baru di China, di India dan sebagainya. Mereka lakukan itu. Memang tidak berharap untuk tumbuh menjadi growth. Dia memperkuat SDM untuk long term growth. Jadi SDM-nya bagus, baru dia bisa mengharapkan ya bisa meningkatkan skill mereka. Nah, kalau skill ada, nah baru dia bisa menghasilkan produk yang lebih baik. Berarti kita butuh 15-20 tahun ke depan lagi. Iya, dari hasil MBG ini anak-anak ini kita lebih cerdas. Tapi nggak bisa langsung dia bisa naikin growth ekonomi lebih tinggi sekalipun ada penyerapan kerja yang banyak. Kan asumsinya ini lapangan kerja tercipta, ada konsumsi tambah, misalnya 2 juta atau 3 juta, itu bukan otomatis nambah ekonomi tumbuh tinggi. Deltanya tadi dari orang kerja di MBG, nggak begitu gitu. Nah itu yang kemudian cara mengkalkulasikannya yang berbeda. Ya MBG positif buat ekonomi, tapi untuk tumbuh tadi nggak bisa lebih tinggi gitu. Misalnya sampai 6-7% gitu. Kita ke situ gitu. Nah, itu yang pertama. Misalnya Koperasi Merah Putih. Dia masuk ke sektor tuh, terutama perdagangan barang dan jasa. Nah, problemnya kan dia replacement, Mas. Mengganti. Bukan membuat sesuatu yang baru. Artinya pasokan UMKM yang tadinya melalui player-player lokal diambil alih oleh Koperasi Merah Putih. Terkonsentrasi di situ. Begitu. Apa kemudian ada putaran barang dan jasa yang baru? Ada, tetapi tidak besar, menggantikan, tidak katakanlah membuat sesuatu yang baru yang kemudian ekonomi tumbuh. Koperasi jalan, cuma dia cenderung untuk mengambil market dari pelaku UMKM yang ada, ya sehingga itu yang kemudian bisa ada nilai tambah dari sektor perdagangan, begitu ya. Misalnya ya mendapatkan LPG lebih murah dibandingkan pelaku sebelah.
atau mendapatkan beras dari Bulog lebih murah dibandingkan sebelah begitu, Ya, ya, atau ya. mendapatkan produk-produk minyak goreng lebih murah, itu saja. Tapi tidak katakanlah menambah katakanlah apa namanya, kalau saya lihat Iya, desainnya munculnya industri-industri baru yang membuat multiplier di situ tumbuh tinggi. iya, iya, Karena iya, desainnya iya. itu sebagian besar adalah terkonsentrasi di sektor perdagangan, di sektor keuangan. Hmm, Nah, karena oke. yang berat koperasi yang tumbuh berhasil di negara lain, koperasi yang harus ada sektor produksinya. Hmm, Nah, ini, sementara di kita naturalnya koperasi yang bertahan, survei ya, itu bukan di sektor produksi, tapi hmm, disimpan pinjam. simpan pinjam. Nah, beda karena apa ya, mereka yang survive yang selisih gitu ya. Artinya kalau kalau kita lihat antara ideal dengan yang sudah berlangsung, ini kan perlu ada terobosan Hmm. begitu ya. Nah, Tapi ada koperasi, misalnya koperasi mengelola tambang itu kan sektor ada produksi yang tuh. sudah eksis ya, itu koperasi itu di sektor produksi ya agak lumayan di sawit misalnya. Hmm, Kalau tambang kan belum ada ya, 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 belum, ya. baru mau diinisiasi satu dua. Tapi kan Hmm, tuh hanya terbatas di wilayah tertentu begitu oke. ya. Nah, yang kalau mau katakanlah koperasi merah putih ini besar, ya masukkan unsur sektor produksinya begitu. Itu Hmm, nggak bisa bottom up. Ya. oke, oke, Bottom ya. up-nya gini, mau saya begini, kan bottom up koperasi merah putih mengajukan proposal. Ya, Ya, proposal sebagian besar pakai dana desa begitu, penjaminannya dari sana begitu, terus juga bisa dapat dari himbara dengan syarat hmm, tertentu begitu ya. Nah, tetapi kan harus ada siapa yang kemudian punya inisiatif memproduksi barang dan jasa yang katakanlah bisa apa, orientasi ekspor, iya, iya. orientasi industri dan sebagainya, itu kan sedikit. Betul. Kenapa nggak difokuskan ke situ aja ya, Nah, Bang ya? itu yang kemudian perlu ada intervensi, kemudian Hmm, ya tadi iya, R&D iya, kita iya, ada nggak iya. masuk ke situ. Ini kalau kita lihat di desa-desa di Iya, iya. China di mana itu kan masuknya ke situ, industri rumah tangga. Padahal sebenarnya kita punya UMKM-UMKM yang kemudian memproduksi item-item tertentu, tapi standarisasinya belum mencapai. Ya, ya betul. Masalahnya apa? Koperasi mau mengambil alih itu. Hmm, Kan itu lo, sudah eksis ya. Ya kan jadinya kompetitif ini. Karena yang hmm, saya duga adalah ini persaingan dengan UMKM yang sudah ada lokal begitu ya. Yang satu misalnya dapat harga gas sekian karena distribusi panjang, ah, yang satu dapat harga murah kayak begitu kan. hmm, Ini ininya muncul, cuma dia yang satunya turun marketnya karena apa? Ya konsumsi masyarakat desanya atau di daerahnya kan itu-itu aja. ya, 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 bukan dia apa menumbuhkan sesuatu yang baru, dia mereplacement, replacement plus lah, ada memang hmm, tambahan begitu. Jadi apa multiplier ekonominya? Ya kalau by design seperti itu tumbuh tetapi tidak besar yang seperti oke, diperkirakan. hmm, Ya, bisa dihitung lah begitu ya. ya, terkait dengan ini Bang, apa kualitas penyerapan tenaga kerja dan informalitas. Nah, lagi-lagi tadi bicara soal kuartal ketiga ya Bang ya, kita kembali. Hmm, Itu tingkat pengangguran kuartal ketiga 2025 4,85%. betul. Jumlah penganggur Agustus 7,46 juta orang. Kemudian tenaga kerja itu mengalami kenaikan 1,31%, artinya 146,54 juta orang. Tingkat partisipasi angkatan kerja 70,59%. Sementara rata-rata upah pekerja 3,33 juta. Hmm. Gitu. Kalau saya lihat begini, kalau Hmm, kita lihat tren pengangguran kita ya kan sebenarnya dari tahun ke tahun ini positif, baik oke. begitu ya, relatif Hmm, penganggurannya turun. hmm. Tetapi ada sisi kurang baiknya. Iya, iya, Ya, kalau kemarin di seingat saya Agustus agak sedikit angka pengangguran naik ya, iya. naik ya sedikit ya. Sedikit Tapi kalau kalau 1,31 apa ya persen. betul. Kalau nggak salah, tapi agregat Hmm, apa namanya ya turunlah dari 2020 lah, oke, begitu ya. Artinya trennya turun gitu ya oke. pengangguran. Tapi satu sisi pengangguran kita penyerapan lapangan kerja kita Hmm, dengan pengangguran yang turun
sekarang ini menjadi tidak berkualitas. Oke. Pertama, dominasi penyerapan lapangan kerja kita ini banyakkan sektor informal. Proporsinya hampir sama, 40-60. Oke. 60 larinya ke sektor informal, 40 ke sektor formal. Gitu ya. Nah, artinya apa? Dengan situasi ini, maka karena dominasi sektor informal, banyak pekerja-pekerja kita yang mendapatkan upah di bawah standar, jauh di bawah upah minimum yang ditetapkan pemerintah. Oke. Karena kan informal ya mereka in outnya cepat, tapi ya tumbuhnya cepat tapi outnya juga cepat juga gitu ya, sehingga ya upahnya mereka ya tidak tentu, nggak bisa dipastikan dan sebagainya. Apalagi suplai tenaga kerja kita banyak, ya mereka yang penting kerja gitu. Bahkan upahnya misalnya jauh, misalnya orang yang kerja di pelaku UMKM, di pedagang keliling, di tukang jualan di pinggir jalan dan sebagainya, itu kan jauh ya, sehingga mereka upahnya apa namanya rendah gitu. Nah, secara real ya apa namanya upah mereka jauh dari kebutuhan hidup layak begitu. Sehingga apa? Karena dominasi daripada informal tinggi, dampak ke ekonominya juga pengaruh. Apa? Konsumsi mereka juga relatif terbatas. Ini yang mendorong ya daya beli mereka ya tidak naik-naik. Itu yang kemudian cipta lapangan kerja tercipta mungkin di angka 3 jutaan ya, tapi karena keimpor lebih dominan, maka itu yang kemudian membuat tadi kesejahteraan secara umum kita, daya beli kita tidak nambah begitu ya. Nah, kenapa ini terjadi? Yang pertama ya angkatan kerja baru kita itu kan cukup tinggi ya, Cukup tinggi. yang SMA, SMK dan sebagainya. Nah, karena terbatasnya lapangan kerja baru tadi, ya mereka larinya ke informal. Nah, sementara yang formal ini banyak masuk ke sektor-sektor yang uncertainty upahnya rendah. Formal loh. Formal. Ya, mereka ya. Banyak apa yang kemudian masuk katakanlah ke upah-upah buruh yang pekerja yang di bawah standar. Begitu ya. Misalnya banyak kemudian industri alas kaki, ya, industri furniture dan sebagainya, yang karena mereka lagi berjuang untuk menghadapi tekanan market, sehingga ya udah daripada nggak kerja upahnya saya nggak berani besar gitu ya. Setidaknya survive begitu ya. Misalnya lapangan kerja formal di pelaku di perdagangan, di perdagangan ya, di toko-toko dan sebagainya, itu banyak yang apa namanya yang juga upahnya di bawah standar. Karena tadi supply kita, angkatan kerja baru kita jauh lebih tinggi dibandingkan ketersediaan lapangan kerja yang ada begitu ya. Nah, masalahnya adalah kalau kita lihat arus investasi yang menciptakan lapangan kerja, mayoritas itu investasi kita menengah ke bawah. Artinya ya rata-rata mungkin investasinya masih di bawah 10 miliar ke bawah begitu, jauh lebih dominan ya ketimbang yang di atas itu begitu ya. Sehingga apa? Ya mereka akan rekrutmen lapangan kerjanya kecil-kecil. Nggak banyak begitu ya. Sementara yang menengah besar, yang asing, trennya 2025 itu turun dibandingkan 2024. Nah, untuk 2026? 2026 saya kira kalau dalam situasi begini ya masih so-so sih, masih belum bisa diharapkan. Tetap tumbuh begitu ya. Karena problemnya kalau investasi asing dua, ya kita menghadapi masalah perizinan, ya, plus aturan perpajakannya. Yang kedua masalah apa namanya sosial. Sosial maksudnya gimana? Ya misalnya ya kita hadapi katakanlah berkaitan dengan apa preman lokal, ya, ormas lokal, tenaga kerja lokal dan sebagainya, yang itu membuat sulit gitu ya. Yang saya kira itu yang dihadapi kita sampai hari ini gitu kan. Kita mau investasi ya tanahnya murah,
tapi gangguan itunya tinggi. Gangguannya tinggi, apalagi banyak LSM-LSM. Banyak begitu ya. Misalnya, memang agak serba salah. Misalnya, ketika di satu wilayah kita mau investasi, tenaga kerja ada, tapi harus datangkan dari luar. Nah, kerja di situ tidak memenuhi kualifikasi. Ya, 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 ya. Nah, itu kan ada problem di situ yang kemudian kesenjangan terjadi, gitu ya. Nah, ya itu yang kemudian menjadi problem. Kalau enggak ya nanti digangguin gitu ya. Nah, itu yang sulit misalnya. Kalau perizinan kaitannya dengan lahan, tanah dan sebagainya. Ini yang kemudian menjadi problem. Nah, ini saya kira yang memang PR ya. Iya. Agar kalau kita mau nyerap tenaga kerja ya itu harus benar-benar zero accident, zero case ya, atau katakanlah zero problem lah. Iya, Gitu iya, ya. iya. Itu yang kemudian kenapa dalam case pada waktu masa-masa peralihan investasi dari China di masa Trump pertama itu banyak ke Vietnam. Iya, iya, Karena iya. mereka bisa memastikan itu tidak terjadi. Demo di sana itu ditangkepin. Iya, iya, iya. Gitu Kalau ya. kita beda. Kita demo upah aja terlalu berlebihan langsung ditangkap begitu kan. Kita beda karena kan orang butuh kepastian sektor ya. Iya, iya, Kan iya. butuh pekerjaan. Pekerjaan itu butuh kepastian. Kalau tidak ada pasti dari sisi lapangan kerja, tenaga kerja, perizinan, sosial, siapa yang mau beri itu? Karena semuanya kan cost. Ya, Nah, itu yang kemudian lagi-lagi konsekuensi logis dari sistem politik kita, Bang. ya itu mungkin juga gitu ya, karena ongkos politik besar, sumber-sumber itu dicari begitu kan. Jadi ya saya kira ini PR ya. Siapa? Jadi sehingga kenapa apa namanya kalau kita ingin growth ekonomi tinggi, ya apa investasinya itu harus apa namanya dipercepat lah gitu ya. Terutama untuk lapangan pekerjaan yang formal gitu. Ya, ya, ya. Artinya memang Bang, dilihat dari kondisi kita di tahun 2025 kemarin dan sampai hari ini, apa yang kemudian diproyeksikan Menteri Keuangan Bapak Purbaya susah untuk mencapai Iya, target betul. 6,7% di Saya kira 2026. ya relatif berat sekali lah gitu. Ya Ini lembaga ini bukan relatif berat lagi Bang, tapi berat sekali. utopis ya. ya apa menurut saya ya Nggak realistis. nggak realistis lah begitu ya. Apa hal-hal yang di luar kendali apa pemerintah kan banyak. Misalnya beliau kan sudah mengupayakan tambahan likuiditas. Iya, Ya. iya. Upayanya positif, bagus ya, nambahin likuiditas 200 triliun ke perbankan. Gitu ya. Tetapi masalahnya kan permintaan kreditnya nggak ada. Iya, 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 iya. UMKM, NPL-nya atau kredit macetnya sekarang lagi naik. Kalau kredit macet baik, siapa bank mana mau ngasih pinjam lebih tinggi? Begitu ya. Yang kemarin aja belum bayar begitu. Ini mau ngasih kredit lagi kan nggak mungkin. Begitu ya. Sektor swastanya juga sama, apalagi sektor yang berkaitan dengan pemerintah kan lagi pada tiarap karena Iya, iya, proyek iya, pemerintah iya. semua berkurang drastis. Apalagi sekarang ini Bang, kebijakan fiskal terkait dengan pemerintah daerah, Ya pemotongan betul. Itu efisiensi. apalagi tahun depan memang satu risikonya adalah di daerah. Iya, iya. Ya di daerah itu kan satu duitnya berkurang. Ya berkurang ya dari biasanya 900 triliun menjadi 693 triliun. Itu udah berkurang. Nah, ini otomatis pemerintah efisiensinya di daerah agak gila-gilaan nih. Infrastruktur berkurang banyak. Apa gaji PPK bahkan nggak dikurangi. Bahkan PPK yang katakanlah setengah waktu begitu ya, paruh waktu. Itu dalam rangka itu tuh. Kemudian juga work from home gitu Iya, iya, ya. iya, Itu iya. kan ujung-ujungnya uang gitu ya. Nah, sehingga apa ya infrastruktur otomatis yang multipliernya tinggi nggak akan banyak terjadi di Iya, iya, daerah. Di iya. 2026 tuh risiko fiskal tuh pertumbuhan ekonominya melambat, apalagi misalnya dana desa. Ya, yang kita pahami sebagian besar kalau treatmentnya larinya ke infrastruktur, ya sekarang kan ke koperasi merah putih. Iya, 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 iya. Ya larinya nanti ke konsumsi, bukan ke produksi, ke penunjang ya. Nah ini akhirnya apa ya akan ada perbedaan. Menurut saya itu yang harus dihitung ya. Jadi
Ya sekarang mungkin ya di daerah sekarang lagi berpikir ini situasi begini tidak nyaman ya di Hmm. 2026 ya, terutama di daerah. Karena kan nggak mungkin naikin pajak di demo nanti kan, PBB dan sebagainya gitu. Tapi memang kadang-kala pemerintah daerah ini untuk membuat kreativitas malah yang naikkan pajak lah inilah. Maksudnya kreativitas lain gitu loh Bang. Ya, 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 Untuk kayak misalnya tadi yang kita bahas gimana pemerintah daerah ataupun sampai tingkatan desa menghasilkan sesuatu lebih kepada produksi. ya, ya, betul. Kalau misalnya menaikkan pajak pasti otomatis di demo Bang. Pasti demo. Karena kan ya dengan situasi ekonomi begini, naikkan pajak lebih dari Hmm. 10%, dompet langsung tipis Iya, gitu iya, kan, iya. hilang gitu Hmm. kan. Ya memang situasinya tidak menguntungkan begitu ya. Karena memang yang kita pahami 2026 mungkin sampai 2029 ini Hmm. era sentralisasinya kuat Iya, iya, begitu iya, iya. ketimbang desentralisasi ya. Hmm. Ya kuatnya semua prioritas program pemerintah desainnya Dari ataupun dari atas. atas langsung. Iya, Duitnya iya. langsung melalui belanja KL ataupun Hmm. belanja lain-lain begitu ya. Ya ter. Dan itu di drive ya. Iya, Nah, iya. ketimbang dulu mungkin masih ada ruang dari daerah begitu. Walaupun mungkin dulu kan kombinasinya sepertiga pusat ya, sepertiga untuk daerah. Nah, sepertiga untuk bayar utang, bantuan sosial, dan sekarang dulu berubah lagi. Hmm. Mungkin daerah tinggal kalau anggarannya 600 dibandingkan 3.000 Hmm. triliun, 3.000 eh, katakanlah 3.200 atau 3.300 ya, berarti kan tinggal kurang lebih hampir seperlimanya. Tapi kalau misalnya dipikir-pikir Bang, atau ditimbang-timbang lah terkait dengan sistem desentralisasi dan sentralisasi, mana sih yang sebenarnya lebih menguntungkan pada pertumbuhan ekonomi secara makro? Menurut saya sih apa ya, kalau kita belajar ya Hmm. dari negara-negara lain ya yang pertumbuhan ekonominya cepat ya, misalnya Vietnam, kemudian India, ya Oke. combine ya. Untuk sektor-sektor tertentu Hmm. yang kemudian mendorong pertumbuhan ekonomi tinggi, itu harus pemerintah pusat yang kuat. Hmm. Ya, tetapi untuk misalnya menjaga stabilitas sosial daerah dan sebagainya, biarkan daerah kasih kewenangan yang tinggi. Oke, oke. Misalnya begini, kalau misalnya begini, negara-negara lain ya, seperti saya sebut tadi dua negara yang besar yang pertumbuhan ekonomi, pada waktu China pada waktu di atas 8-9%, dia sektor properti. Hmm. Itu dominasi pusatnya kuat. Dia Hmm. kasih pusat fasilitas gitu ya. Termasuk Vietnam dan India itu industri yang bangunnya banyak pemerintah pusat kan dominan Hmm. pada sektor-sektor tertentu. Tetapi kalau misalnya bantuan sosial dan sebagainya, Hmm. biarkan daerah itu mereka punya kewenangan. Oke. Jadi stabilitas daerahnya tetap terjaga begitu ya. Oke. Yang Nah, terakhir begini. Yang terakhir ini kan Venezuela sebagai ya, negara penghasil atau kandungan minyak terbesar nomor satu di dunia, sekarang lagi diintervensi atau kemarin diinvasi lah sama Amerika Serikat, kemudian Presiden Nicolas Maduro bersama istrinya itu kan ditangkap. Ini kan pastinya mempengaruhi peta politik global, kemudian juga berpengaruh ke ekonomi global. Nah, seperti apa dampaknya ke Indonesia, Bang? Di 2026. 2026. Saya Hmm. kira begini, neraca dagang kita ya apa namanya, seingat saya kita masih surplus terhadap Hmm. Venezuela ya. Hmm. Eh, Sekitar 90 juta US dollar ya, Oke. total ekspor kita ke mereka begitu. Itu relatif kecil ya Ya, ya. dibandingkan total. Dia termasuk kecil dibandingkan negara-negara lain seperti Amerika, China, India, itu baru kita terganggu kalau itu ada Hmm. masalah. Menurut saya dampak langsungnya memang adalah ke perdagangan itu sedikit terganggu ya, sedikit, Hmm. bukan karena sifatnya kalau ada case begini temporary sifatnya Ya, 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 begitu, ya. tapi long term saya kira mereka masih memiliki ketergantungan terhadap kita ya, itu yang Hmm. pertama.
Kedua soal minyak. Ya, Hmm. saat ini Venezuela itu terhadap produksi global masih sekitar 1-2%, masih kecil. Oke. Tetapi cadangan minyaknya memang besar. Hmm. Nah, apa yang kemudian terjadi? Karena kecil ini ya, kalau kita lihat dalam seminggu terakhir harga minyak tidak terlalu bergejolak. Iya, 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 iya. Masih 70 ya, 60-70 US Hmm. dollar Per per barrel. barrel. Hmm. Nggak langsung melonjak gitu ya. Nah, memang yang jadi problem cadangannya tadi. Hmm. Kalau cadangannya kan nggak mungkin langsung intervensi ke negara, tetapi perusahaan-perusahaan minyak Amerika akan Hmm. bisa berinvestasi di sana. Dulu itu sulit. Iya, iya, iya. Ya, sekarang dengan situasi ini kemungkinan Amerika punya keinginan untuk masuk ke mereka jauh lebih besar karena secara Hmm. politik kan apa namanya pasti dalam kendali Iya, iya. Amerika Hmm. gitu. Apa efeknya ya bagi apa Amerika sendiri, kemudian dunia dan Indonesia. Ketika Amerika menguasai ladang-ladang minyak dengan investasi mereka, Hmm. mereka ingin industri Amerika itu sendiri tumbuh tinggi dengan supply dari Venezuela. Venezuela. Sehingga apa? Kompetisi produk-produk industri Amerika termasuk pesawat tempurnya itu akan bisa bersaing di pasar global. Iya, Karena kalau iya, iya, iya. mengandalkan hanya sumber mereka, Iya, iya, iya. produk industri Amerika kalah bersaing. Kalau dia Hmm. memakai EBT terlalu mahal, Iya. tetap harus pakai migas, apa energi yang tidak terbarukan. Hmm. Saya kira in long term kenapa Trump ambil itu karena itu kepentingan negara domestik mereka, Hmm. bukan untuk konsumsi saja tapi untuk industri mereka. Itu Hmm. yang pertama. Yang kedua, harga minyak itu dikontrol oleh Amerika. Sekarang produksi lagi bagus karena negara-negara lain ya Amerika sendiri, Hmm. Iran, Hmm. kemudian juga Rusia. negara OPEC, Rusia itu produksinya lagi bagus sehingga Iya, iya. harganya sekarang moderat 60-70. Iya, 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 iya. Tetapi ke depan kalau misalnya Amerika itu dibuka keran Venezuela ini kan apa potensi banyak tapi Belum digarap. belum digarap. Iya, iya, Kalau iya. dibutuh 5-10 tahun lagi Hmm. Amerika pemegang itu kemungkinan produksi over itu harga bisa turun Hmm. begitu ya. Tetapi Harga dalam turun atau harga naik, Bang? enggak bisa turun. Oke, dengan Kan over misalnya, bisa naikin produksi, hmm, harga bisa turun. kalau misalnya Amerika menghegemoni apa persebaran minyak yang ada di dunia tuh, Iya, dari Venezuela. ya masalahnya kan begini, apa namanya? Di saat yang kemarin ada apa ketika ada gangguan di Venezuela, negara lain tuh naikin produksi. Oke. Jadi ada substitusi dari negara Hmm. lain ya. Ketika Hmm. nanti katakanlah apa namanya Hmm. ketika ini produksinya dibuka kan produksi dunia nambah. Hmm. Ketika nambah kemungkinan harga turun, Iya, iya. harga energi turun, Hmm. maka itu bisa berakibat banyak hal ke kita. Hmm. Bisa jadi ya apa kalau dari segi penerimaan negara PNBP migas kita akan turun. Hmm. Tetapi subsidi BBM kita harusnya turun, Hmm. begitu ya. Berarti ada plus minusnya Harus ya. ada plus minusnya Iya, di iya, iya. harga minyak kita seperti itu. Nah, dengan asumsi rantai pasok normal gitu ya. Hmm. Kalau saya lihat sih skenario kemungkinan terburuknya itu gitu ya. Kecuali tadi kalau yang kuasainya Venezuela, Hmm. Venezuela sebagai negara saya nggak akan apa namanya nggak akan kenapa Venezuela nggak mau buka besar-besaran? Hmm. Karena mereka tahu kalau dia buka besar-besaran, ya mereka nggak akan dapat apa-apa karena konsumsi domestiknya kecil. Iya, 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 Ke iya, pasar iya. ekspor Hmm. begitu, ya mereka nggak dapat. Dia ingin kontrol itu. Hmm. Sehingga harga 60-70 bagi mereka sudah bagus gitu Hmm. ya. Tapi Amerika kan nggak mau begitu. Maunya Maunya lebih besar lebih besar. untuk produksi mereka sehingga industri mereka kemudian bisa bersaing di pasar global Global. begitu ya. Oke. Kalau misalnya intinya begini, ketika satu negara mengontrol produksinya berkurang, Hmm. harga akan naik. Ini kan Hmm. cadangannya dibuka, Ya, 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 ya. produksinya kan nambah begitu. Hmm.
Kecuali sekarang produksi Venezuela udah tinggi, kemudian di stop oleh Amerika. Ini kan enggak. Oh, Amerika seandainya kalau inflasi kondisinya seperti itu berdampak berdampak terbalik, signifikan ya. signifikan. Ini kan Oke. masih cadangan. Iya, 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 iya. Kalau cadangan belum diapa-apain gitu kan. Dan itu juga membutuhkan teknologi yang cukup Iya canggih. betul, investasi besar. Amerika sih Tapi kalau Amerika ada, punya itu. kalau itu punya, kalau itu Hmm. tidak ada masalah. Kan keinginannya Amerika tuh bukan motif politiknya, Iya, iya, motif iya. ekonominya, motif Iya, iya, ekonominya dia iya. ingin kuasai itu, gitu ya. Tapi kan lagi-lagi ekonomi akan berpengaruh ke politik juga Pengaruh, nanti. pengaruh, pengaruh, pengaruh. Salah satunya kan ya dunia itu kan satu di industri alat perang, kedua di minyak. Iya, iya, iya. Dua itu yang kemudian pengaruh kita. Maka in long term menurut saya kalau ekonomi kita lagi, dunia lagi slow down nih, pertumbuhan sekitar 2,8 sampai 3% ekonomi dunia, maka ya harga minyaknya turun begitu. Tapi kalau misalnya harga minyak naik, kalau misalnya suplainya stop, Oke. Timur Tengah kacau, kayak kasus kemarin di Irak, krisis Libya. Irak ataupun di Iran, maka harga akan di atas 100. Iya, iya, Karena iya. sebagian besar kan produksi mereka di Selat Hormuz terganggu. Hmm. Mereka barangnya udah jadi, Iya, iya, produk iya. produksi terganggu harga. Nah, bedanya kalau di Venezuela barangnya masih di cadangan, belum produksi. Kalau produksi terganggu baru begitu. Oke, itu perbedaannya. Perbedaannya di situ. Iya Bang, terima kasih banyak Oke. atas insight-nya. Luar biasa. Nggak terasa Bang, udah hampir 1,5 jam. Bang. Siap, makasih banyak. Ini Makasih. salam ya buat teman-teman Reform Siap, Syndicate ya. siap. Aduh. Mudah-mudahan makin sukses ke depan, makin bisa Amin, mencerahkan amin. masyarakat kita Amin. dan bisa berkontribusi buat bangsa ini. Siap.